Konsep cost driver untuk manajemen strategi ada 7. Yang pertama, cost driver, cost pool, dan cost object. 2. Pembebanan biaya dan alokasi biaya ada 2. Biaya langsung dan tak langsung. 3. Biaya bahan langsung dan biaya bahan tak langsung. Yang keempat, biaya tenaga langsung dan tenaga tak langsung. Yang kelima, biaya tak langsung lainnya, jenis-jenis cost driver, serta activity based cost driver. Yang keenam, volume based cost driver, biaya tetap dan biaya variabel, serta biaya tetap bertahan. Dan yang terakhir, biaya per unit dan biaya marginal, cost driver struktural dan eksekusional. Selanjutnya ada konsep biaya untuk penentuan biaya dan jasa. Yang pertama, akuntansi biaya untuk produk dan jasa, biaya produk dan biaya periode. Yang kedua, penentuan harga pokok dalam perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Selanjutnya ada konsep biaya untuk perencanaan dan pengembalian keputusan. Yang pertama, biaya relevan, biaya diferensial, opportunity cost, dan sunk cost. Yang kedua, atribut-atribut dalam informasi biaya untuk akurasi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada konsep biaya untuk perencanaan dan pengembalian keputusan. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan pengendalian, dan yang kedua, dampak preferensi risiko terhadap motivasi dan pengambilan keputusan. Dan terakhir ada cost driver, cost object, dan cost pool. Yang pertama, cost driver. Cost driver merupakan faktor yang memberi dampak pada perubahan tingkat biaya total. Untuk perusahaan yang bersaing berdasarkan cost leadership, manajemen terhadap cost driver, kunci merupakan hal yang paling penting. Untuk perusahaan yang bukan merupakan cost leader, manajemen terhadap cost driver mungkin bukan merupakan hal yang terlalu penting, tetapi langsung pada kesuksesan perusahaan. Kemudian ada cost pool. Biaya terjadi jika sumber daya digunakan untuk tujuan tertentu. Kadang-kadang biaya dikumpulkan ke kelompok tertentu. Dan yang terakhir, cost object, yaitu produk, jasa, atau unit organisasi di mana biaya dibebankan untuk beberapa tujuan manajemen. Ya, yang selanjutnya pembebanan biaya dan alokasi biaya. Biaya langsung dan tak langsung. Pembebanan biaya merupakan proses pembebanan biaya ke dalam cost pool atau cost object. Biaya langsung dapat ditelusuri secara langsung ke cost pool atau cost object secara mudah dan dapat dihubungkan dengan secara ekonomi. Sebaliknya, dengan biaya tak langsung tidak dapat ditelusuri secara mudah, sulit dihubungkan secara ekonomi dari biaya atau cost pool ke cost pool atau cost object, yaitu biaya langsung bisa disebabkan oleh 2 atau lebih cost pool atau objek yang tidak dapat dengan mudah dan secara ekonomi ditelusuri secara langsung. Biaya bahan langsung dan bahan tak langsung, dan biaya tenaga langsung dan tenaga tak langsung. Biaya bahan langsung dan bahan tak langsung. Biaya bahan langsung meliputi biaya bahan dalam produk atau objek biaya lainnya, atau dikurangi potongan pembelian tetapi sudah memasukkan ongkos angkut dan bahan-bahan yang berkaitan, dan biasanya ditambah sejumlah tertentu yang receivable yang berkaitan dengan sisa produksi dan unit-unit yang cacat produk. Biaya tenaga langsung dan tenaga tak langsung. Biaya tenaga tak langsung meliputi biaya tenaga langsung yang digunakan untuk membuat produk atau untuk menyediakan jasa tambahan dengan porsi tertentu untuk waktu yang tidak produktif, yang normal dan tidak dapat dihindari, seperti waktu istirahat dan waktu untuk pribadi. Jenisnya tenaga langsung non-produktif, yaitu berhentinya mesin, pelatihan, dan waktu setup. Ya, yang selanjutnya biaya tak langsung lainnya. Biaya tak langsung lainnya ini meliputi biaya fasilitas peralatan yang digunakan dalam memproduksi produk atau menyediakan jasa, dan peralatan-peralatan pendukung lainnya. Semua biaya tak langsung, biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya tak langsung lainnya digabungkan dalam satu cost pool yang disebut overhead. Biaya bahan langsung dan biaya tenaga langsung dikelompokkan sebagai biaya utama atau prime cost, sedangkan biaya overhead sebagai biaya konversi.
Jenis-jenis cost driver. Yang pertama, dasar aktivitas. Dasar aktivitas dikembangkan pada level yang rinci dari operasi dan dihubungkan dengan aktivitas pemanufakturan yang ada seperti sit-up mesin, inspeksi produk, penanganan bahan atau pengepakan. Yang kedua, dasar volume. Dasar volume dikembangkan pada level agregat seperti level output atau jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga, cost driver yang bersifat struktural, melibatkan keputusan-keputusan strategik dan operasional yang mempengaruhi hubungan antara cost driver dan biaya total. Yang keempat, cost driver yang bersifat eksekusional, sama dengan cost driver yang bersifat struktural. Slide selanjutnya, activity based cost driver. Activity based cost driver diidentifikasi dengan menggunakan cara analisis aktivitas, deskripsi yang rinci, dan aktivitas spesifik yang dilakukan dalam operasi perusahaan. Deskripsi tersebut meliputi setiap tahap dalam proses pembuatan produk atau penyediaan jasa. Dan untuk setiap aktivitas, cost driver dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana biaya berubah jika terjadi perubahan dalam aktivitas. Slide selanjutnya, volume based cost driver. Banyak jenis biaya yang terjadi berdasarkan volume seperti biaya bahan langsung dan biaya tenaga langsung. Pada nilai cost driver yang rendah, biaya meningkat pada tingkat kenaikan yang semakin menurun karena terkait dengan faktor-faktor seperti lebih efisiennya penggunaan sumber daya atau produktivitas yang semakin tinggi melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel adalah perubahan biaya total dihubungkan dengan setiap perubahan dalam kuantitas cost driver. Sebaliknya, biaya tetap merupakan bagian dari biaya total yang tidak berubah dengan adanya perubahan dalam kuantitas cost driver dalam kisaran yang relevan atau relevant range. Biaya tetap total biaya variabel per unit tetapi konstan dalam relevant range. Selanjutnya, biaya tetap bertahan. Biaya dikatakan tetap bertahan jika biaya tersebut berubah sehubungan dengan adanya perubahan dalam cost driver. Tetapi dalam tahapan-tahapan tertentu, biaya tetap bertahan mempunyai karakteristik terjadi dalam tugas-tugas yang bersifat klerikal, seperti proses pemenuhan pesanan dan pemrosesan terhadap adanya klaim tertentu. Selanjutnya, biaya per unit dan biaya marginal. Biaya per unit atau biaya rata-rata merupakan biaya pemanufakturan total bahan, tenaga langsung, dan overhead dibagi dengan jumlah output. Ini merupakan konsep yang berguna dalam penentuan harga dan dalam evaluasi profitabilitas produk, tetapi informasi tentang biaya per unit juga dapat mengarahkan pada interpretasi yang keliru. Cost driver struktural dan eksekusional. Cost driver struktural bersifat strategik karena cost driver tersebut melibatkan perencanaan dan keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam jangka panjang. Sedangkan cost driver eksekusional merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengelola perusahaan dalam jangka pendek, melakukan pengambilan keputusan untuk menurunkan biaya. Konsep biaya untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemubalan biaya merupakan proses pemubalan biaya ke dalam cost pool atau cost object. Biaya langsung dapat ditelusuri secara langsung ke cost pool atau cost object secara mudah dan dapat dihubungkan dengan secara ekonomi. Sebaliknya, dalam biaya tak langsung tidak dapat ditelusuri secara mudah, sulit dihubungkan secara ekonomi dari biaya atau cost pool ke cost pool atau cost object. Yaitu biaya langsung bisa disebabkan oleh dua atau lebih cost pool atau objek yang tidak dapat dengan mudah dan secara ekonomi ditelusuri secara langsung. Selanjutnya ada akuntansi biaya untuk produk dan jasa. Sistem akuntansi biaya sangat berbeda di antara perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang meliputi pengecer, yaitu perusahaan yang menjual produk akhir langsung kepada konsumen, dan pedagang besar yang mendistribusikan produk ke pengecer. Perusahaan jasa seringkali tidak mempunyai atau hanya mempunyai sedikit persediaan, sehingga sistem penentuan harga produknya relatif sederhana. Selanjutnya ada biaya produk dan biaya periode. Biaya produk untuk perusahaan manufaktur terdiri dari biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan produk sampai produk siap dijual.
Yang pertama, bahan langsung, yaitu bahan yang digunakan dalam pengolahan produk yang dapat menjadi bagian fisik dari produk akhir. Yang kedua, ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga yang digunakan dalam pengolahan produk. Yang ketiga, ada overhead pabrik, yaitu biaya tak langsung untuk bahan, tenaga kerja, dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung proses pengolahan. Selanjutnya, penentuan harga pokok dalam perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Di dalam perusahaan manufaktur ada aliran biaya dari elemen biaya awal ke rekening barang dalam proses sampai persediaan produk selesai, dan harga pokok penjualan. Langkah pertama adalah membeli bahan untuk digunakan dalam proses pengolahan. Langkah kedua, menambahkan 3 elemen biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, ke rekening barang dalam proses. Langkah ketiga, biaya produksi yang telah diakumulasikan ke dalam rekening barang dalam proses ditransfer ke produk selesai, dan dari sana diteruskan ke harga pokok penjualan ketika produk sudah terjual. Konsep biaya untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Biaya relevan. Konsep biaya relevan muncul dalam situasi di mana pengambil keputusan harus memilih dari 2 atau lebih pilihan. Untuk menentukan pilihan mana yang terbaik, pengambil keputusan akan memilih keputusan yang mempunyai manfaat tertinggi. Jadi, pengambil keputusan akan membutuhkan informasi pada biaya yang relevan. Biaya relevan mempunyai 2 sifat. Yang pertama, berbeda untuk setiap pilihan keputusan, dan yang kedua akan terjadi pada saat yang akan datang. Biaya diferensial. Biaya diferensial merupakan biaya yang berbeda untuk setiap pilihan keputusan, dan oleh karena itu merupakan biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan jika biaya tersebut belum terjadi. Beberapa biaya diferensial merupakan biaya tetap dan beberapa lagi merupakan biaya variabel. Biaya variabel dalam konteks keputusan tertentu bisa merupakan biaya diferensial atau bukan merupakan biaya diferensial. Opportunity cost. Opportunity cost merupakan manfaat yang hilang karena satu alternatif pilihan yang dipilih mendapat manfaat dari pilihan atau alternatif lainnya. Konsep opportunity cost yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi yang potensial dari berbagai alternatif pengambilan keputusan. Pengukuran dilakukan dengan berdasarkan faktor-faktor yang mungkin tidak dikuantifikasikan. Sunk cost merupakan biaya yang telah terjadi atau telah ditetapkan pada waktu yang lalu, dan oleh karena itu merupakan biaya yang tidak relevan karena pengambilan keputusan tidak lagi mempunyai kebijakan terhadap biaya-biaya tersebut, dan biaya-biaya tidak akan mempengaruhi kebijakan cash flow di masa yang akan datang. Atribut-atribut dalam informasi biaya untuk akurasi pengambilan keputusan. Yang pertama, akurasi. Pengambilan keputusan yang berpengalaman tidak akan menggunakan informasi akuntansi tanpa memberikan pertimbangan terhadap potensi ketidakakuratan. Data yang tidak akurat dapat menyesatkan, dapat menyebabkan kekeliruan yang mendatangkan biaya tinggi. Yang kedua, ketetapan waktu. Informasi manajemen biaya harus disediakan bagi pengambil keputusan dalam waktu yang tepat untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Biaya keterlambatan akan menjadi signifikan dalam banyak keputusan, seperti memenuhi pesanan yang tergesa-gesa yang mungkin saja bisa hilang karena informasi yang diperlukan tidak diberikan secara tepat waktu. Yang ketiga, informasi biaya dan nilai informasi biaya. Berpikir tentang informasi manajemen biaya yang mengandung informasi tentang biaya tertentu dan nilai informasi tersebut menekankan bahwa akuntan manajemen merupakan spesialisasi informasi sama seperti profesi keuangan lainnya seperti konsultan pajak, perencana keuangan, dan konsultan keuangan. Akuntan manajemen memberikan jasa informasi tentang biaya persiapan dan value untuk para pemakai. Selanjutnya, biaya untuk pengendalian manajemen dan pengendalian operasional. Kemampuan untuk melakukan pengendalian. Biaya dikatakan terkendali jika manajer atau pekerja mempunyai kebijakan dalam keputusan terjadinya biaya atau secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah biaya dalam suatu periode tertentu yang biasanya jangka pendek.
Ada dua pandangan tentang pentingnya kemampuan pengendalian dalam konteks motivasi manajer dan karyawan. Pertama, pandangan yang mengatakan bahwa manajer atau karyawan seharusnya bertanggung jawab hanya pada biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Yang kedua adalah tidak wajar dan membuat manajer tidak termotivasi. Dampak preferensi risiko terhadap motivasi dan pengambilan keputusan. Preferensi risiko manajer merupakan hal yang penting dalam pengendalian manajemen dan pengendalian operasional karena dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap perilaku manajer. Preferensi risiko menggambarkan cara setiap orang memandang suatu pilihan keputusan dengan cara berbeda-beda karena menitikberatkan pada hasil tertentu secara berbeda dengan hasil atau keluaran lainnya. Biaya per unit dan biaya marginal. Biaya per unit atau biaya rata-rata merupakan biaya pemanufakturan, total bahan, tenaga langsung, dan overhead dibagi dengan jumlah output. Ini merupakan konsep yang berguna dalam penentuan harga dan dalam evaluasi profitabilitas produk, tetapi informasi tentang biaya per unit juga dapat mengarahkan pada interpretasi yang keliru.